Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umulia Ainur Rauf, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2018. Nah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah asesmen dalam BK yang diampu oleh Bapak Ahmad Harum SPD MPD. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian angket, di mana metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Adapun dari manfaat angket, yang pertama yaitu menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua yaitu bahan pembuatan evaluasi program. Yang ketiga yaitu mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat angket, di mana tujuan angket yang pertama yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Nah, selanjutnya yaitu pengertian wawancara, di mana wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan wawancara, di mana kelebihan wawancara yang pertama yaitu memulai wawancara dapat ditanyakan hal-hal rumit atau detail. Yang kedua yaitu wawancara dilakukan bisa pada setiap individu tanpa faktor usia ataupun ketidakmampuan membaca. Yang ketiga yaitu data yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya karena berlangsung secara tatap muka. Adapun kelemahan wawancara, yang pertama yaitu melakukan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan banyak waktu dan tenaga serta juga mungkin biaya. Yang kedua yaitu interview bias, di mana waktu dilakukan secara tatap muka namun kesalahan pertanyaan dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Adapun kelemahan wawancara, yang pertama yaitu melakukan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan banyak waktu dan tenaga serta juga mungkin biaya. Yang kedua yaitu interview bias, di mana waktu dilakukan secara tatap muka namun kesalahan pertanyaan dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Pengertian observasi, di mana observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Adapun tujuan observasi adalah memaparkan atau mendeskripsikan kejadian yang diobservasi. Aktivitas untuk berlangsung orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan memaknai hasil observasi berdasarkan perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati, bukan perspektif observer. Nah, selanjutnya yaitu bentuk observasi. Yang pertama yaitu observasi partisipasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlihat dalam keseharian informan. Yang kedua yaitu observasi tidak terstruktur, ialah pengamatan yang tidak dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga yaitu observasi kelompok, ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap suatu isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Adapun kelemahan dan kelebihan observasi, yang pertama yaitu kelebihan observasi merupakan alat murah, mudah, dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala. Yang kedua yaitu
pada observer yang sibuk, tidak punya cukup waktu untuk mengisi kuesioner, namun bisanya tersedia di observasi. Yang ketiga yaitu banyak peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan kuesioner atau wawancara, namun diobservasi. Yang keempat yaitu dapat mengadakan pengamatan secara serentak dengan menggunakan observer lebih dari seseorang yang terampil dalam pemakaian alat pencatatan. Terakhir yaitu memberi hasil yang akurat digunakan sebagai acuan. Adapun kelemahan observasi yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama mengingat peristiwa tidak selalu dapat diramalkan. Yang kedua yaitu banyak peristiwa yang tidak dapat dilakukan dengan observasi langsung seperti kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Yang ketiga yaitu jika mengetahui diamati, observe kadang dengan maksud tertentu sengaja menimbulkan kesan baik atau sebaliknya. Yang keempat yaitu umumnya orang yang diobservasi secara terganggu atau tidak nyaman sehingga akan melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya. Pengertian sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Adapun tujuan sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Adapun kegunaan yang paling penting dari sosiometri dalam garis besarnya adalah yang pertama yaitu untuk memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua yaitu memperbaiki penyusunan hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga yaitu mempelajari akibat-akibat praktis-praktis sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang keempat yaitu memperoleh mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Yang terakhir yaitu menentukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas bersangkutan. Metode biografis. Pengertian metode biografis merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia secara sendiri dan atau ditulis oleh orang lain. Adapun kelebihan metode biografis yang pertama yaitu data yang dikemukakan oleh konseli merupakan data autentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konseli merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua yaitu data yang dikemukakan konseli dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambar tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap suatu hal. Yang ketiga yaitu data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu kelemahan metode biografis. Yang pertama yaitu seorang konseli cenderung tidak menceritakan kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya. Yang terakhir yaitu sumber data yang dekat dengan konseli terutama dalam hubungan emosional bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseli. Selanjutnya yaitu pengertian inventory adalah metode yang memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Selanjutnya, adapun aspek yang diungkap yaitu yang pertama yaitu landasan hidup religius, yang kedua yaitu landasan pribadi etis, yang kedua yaitu kematangan emosional, yang keempat yaitu kematangan intelektual, yang kelima yaitu kesadaran tanggung jawab, yang keenam yaitu penerimaan diri dan pengembangannya, yang ketujuh yaitu pemberian diri dan pengembangannya, yang kedelapan yaitu kemandirian perilaku ekonomi, kesembilan yaitu wawasan
Dan persiapan karir yang ke-10 yaitu kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang terakhir yaitu persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berumah tangga. Materi yang terakhir yaitu pengertian AUM PSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawabannya, siswa diharapkan mampu mengungkapkan mutu belajar siswa sekaligus mengungkapkan masalah-masalah siswa yang berkaitan dengan belajar. Adapun tujuan AUM PTSDL yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya, dan oleh karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Tadi video dari saya, semoga bermanfaat.